Pemirsa, warga korban keracunan nasi bungkus di Hajatan Perwiritan bertambah menjadi 87 orang. Umumnya korban keracunan mengalami lemas, pusing, mual, dan diare. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan RSUD Rantau Prapat, korban bertambah 37 orang menjadi 87 orang, di mana 37 orang ini merupakan anak-anak. Kondisi pasien saat ini mengalami lemas, mual, muntah, dan diare. Dirut RSUD Rantau Prapat, Dr. Syafril Harahap menyebutkan bahwa pihaknya melakukan penanganan medis terhadap 87 pasien. 3 diantaranya baru masuk pada Rabu siang. Sementara untuk penyebab keracunan makanan itu, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium BPOM Medan untuk mengetahui penyebab pasti keracunan massal tersebut. Untuk memperbarui informasi keracunan massal yang terjadi di Hajatan Perwiritan di Labuhan Batu, kami sudah terhubung dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Dr. Syafril Harahap. Selamat pagi, Dr. Syafril. Baik, suara dokter belum terdengar, Dok? Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi, Dr. Syafril. Ini ada berapa total korban yang saat ini masih dirawat dan bagaimana kondisi mereka hingga pagi ini, Dok? Sampai pagi ini jumlah yang masih dirawat ada sebanyak 53 orang yang terdiri dari anak-anak, ada sekitar 19 orang lagi. Kondisi pasien sudah mengalami perbaikan, di mana hanya gejala mencretnya aja yang masih ada. Nah, pasien yang sudah kami pulangkan ini ada sebanyak 34 orang. Baik, ini artinya semua kondisinya membaik ya, Dr. Syafril ya? Iya, Bu. Baik, lalu untuk hasil... Sudah semakin membaik. Ya. Baik, untuk hasil uji laboratorium dari sampel nasi atau yang dikonsumsi para korban ini, seperti apa hasilnya, dokter? Sampai saat ini memang hasil kami masih menunggu hasil pemeriksaan sampel yang ada. Mungkin 2 hari, 3 hari ke depan baru bisa kita dapatkan hasilnya. Baik, kalau untuk gejala yang dialami para korban pada saat awal masuk, seperti apa? Gejalanya apa saja yang terjadi? Pada umumnya memang pasien masuk sudah dalam keadaan dehidrasi sedang. Dengan gejala yang ada itu adalah muntah, mencret, dan pusing-pusing. Awalnya memang pada malam tanggal 19 sekitar jam 21 ada 2 penderita masuk, tapi kita belum mengarah ke keracunan makanan pada saat itu. Tetapi begitu pagi harinya membludak masuk dengan keterangan memakan makanan yang dari Perwiritan, sampai akhirnya pada tanggal 20 sore itu kami menerima 74 orang pasien yang diduga memakan makanan dalam acara Perwiritan tersebut. Baik. Nah, kemudian terakhir pada hari keduanya bertambah lagi sehingga total 87 pasien yang kami rawat. Baik. Demikian. Dokter, kalau misalnya kita mengalami gejala-gejala seperti yang dialami para korban ini, kemudian juga mual, diare, misalnya pusing. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan agar gejala tidak semakin memburuk atau dampak dari keracunan ini tidak terlalu besar, apa yang bisa kita lakukan secepatnya, Dok? Ya, tentu memang awal-awalnya gejala yang timbul itu apa, dan memang pada sebahagian penderita ini sudah ke bidan-bidan dan perawat yang ada di daerah tersebut. Mereka mendapat obat-obat anti mencret dan anti muntahnya. Nah, tetapi karena ini memang prosesnya juga berjalan terus, akibatnya penderita ini mengalami dehidrasi, makanya semuanya begitu kita tahu
kondisi seperti ini kita tarik ke rumah sakit seluruhnya. Kita minta untuk dibawa ke rumah sakit biar jangan kondisinya semakin memburuk, sehingga di rumah sakit mendapat pemberian terapi cairan dengan dilakukan pemasangan infus untuk mengatasi dehidrasi pasien ini. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Dr. Syafril Harahap selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, terima kasih kembali Bu.